Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sekarang untuk membahas cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kita semua lebih banyak lagi pemahaman tentang perpolitikan yang terjadi hari ini. Kita sama-sama kawal Pak Jokowi sampai beliau selesai melaksanakan tugas tanggal 20 Oktober nanti, teman-teman ya. Kita pasti akan kehilangan sosok presiden yang begitu kita cintai. Dan biarkan mereka menebarkan kebencian, kita terus sebarkan kebaikan dan hal-hal positif tentang Pak Jokowi. Sebelum kita bahas videonya, buat kalian semua yang mau memesan kaos terima kasih Jokowi dan ada desain Pak Jokowi di belakang, kalian bisa melakukan pemesanan, bisa juga via COD teman-teman di Shopee. Kalian bisa melakukan pemesanan di sana, kalian juga bisa menggunakan Shopee Pay Later atau sebagainya. Kalian bisa mendapatkan link, saya akan sertakan di kolom komentar dan di deskripsi. Atau teman-teman yang mau memesan lewat saya langsung lewat WhatsApp, kalian juga bisa mendapatkan WA-nya di kolom komentar ataupun deskripsi. Jangan sampai ketinggalan momentumnya. Kita sama-sama ambil momentum untuk mengekspresikan sama-sama betapa kita berterima kasih juga kepada Pak Jokowi yang sudah membangun Indonesia selama 10 tahun. Kita akan segera bahas videonya sama-sama. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melawan rejim Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama. Perjuangan kita masih panjang. Itu mahasiswa, kenapa sudah ada emak-emak di situ? Aduh, lucu sekali teman-teman ya. Di saat masyarakat Indonesia menuntut mahasiswa untuk demo, untuk menyuarakan soal dinasti yang terjadi di dalam partai PDIP ya. Di saat rakyat ingin mereka melakukan demo menyuarakan sama-sama, hal seperti itu mereka malah diam. Mereka diam serbu bahasa sampai-sampai berita soal dinasti ini seperti sudah terhilang, sudah terbawa angin, dan itu sudah tidak menjadi perbincangan publik lagi. Ya, mereka diam. Coba kalau mereka suarakan seperti Najwa, peringatan darurat, ya, Reza Hardian menyuarakan soal keluarga dinasti politik, Ari Kriting, Mamat Al-Katiri, Abdur, dan semuanya yang teriak soal itu. Pasti akan lebih ramai lagi soal dinasti politik yang terjadi. Tapi mereka diam, dan akhirnya perlahan-lahan sudah mulai terbawa angin soal isu dinasti ini yang terjadi. Jelas-jelas mereka bergerak bukan mewakili suara rakyat, tapi keluar-keluar mewakili rakyat. Mereka mewakili kelompok tertentu. Mahasiswa ini yang demo ini bukan mahasiswa, teman-teman. Mahasiswa. Disewa dengan apa? Nasi bungkus. Dan menjelang daripada itu kuping ditutup kenapa, Bang? berakhirnya masa pemerintahan Jokowi, perlu saya sampaikan di PMJ hari ini kami mahasiswa hendak mengadakan konsolidasi serta teknis lapangan. Bang, kalau masih ada mabuk sisa-sisa malam, tidur dulu Bang, gak usah ikut demo ya. Apa Anda perlu mabuk dulu untuk demo ya? Mata Anda kelihatan seperti dari bekas orang mabuk. Dalam rangka mengadakan unjuk rasa besar-besaran sebelum tanggal 20 Oktober mendatang. Perlu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian tidak sendirian. Habis itu Anda selesai ngampus jadi pengangguran, beban keluarga ya. Bahwa pesan-pesan perlawanan Belajar sana yang giat. tidak hanya sampai pada masyarakat menengah, tapi pesan-pesan perlawanan ini akan kita bangun dari daerah-daerah untuk kita sampaikan bahwasanya monyong. chaos bukan solusi, namun penggulingan presiden ataupun penggulingan wakil presiden terpilih itu Anda siapa? solusi. Bambang, Anda siapa? Anda mau menggulingkan presiden dan wakil presiden? Anda mau menggulingkan Prabowo dan Gibran yang dipilih ratusan juta rakyat Indonesia? Kita mau cabungan sampai kumis satu-satu. Kumis tipis. Stop kok tipu-tipu ya. Anda dibayar berapa ya? Kumis kau yang tipis-tipis itu bagusnya dicabut satu persatu ya, pakai pingset, tapi pingset yang tajam. Anda siapa mau menggagalkan pelantikan Prabowo dan Gibran? Bikin jengkel. Pak Kumis, kasih paham lu Pak Kumis. Aduh, sabar. Bikin emosi sih teman-teman ya. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Adat mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang
bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Ada segelintir orang. Ini saya suka ini teman-teman ya. Pak Prabowo seperti sudah memberikan warning kepada mereka yang suka-suka mencaci, pasti kan ketahuan. Ya saya berharap Pak Prabowo dalam pemerintahannya itu orang-orang seperti Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun itu jika mereka sudah keterlaluan dan sudah keluar konteks dalam kritikan mereka dan sudah mulai mencaci, menghujat, mengolok-olok pemimpin negara, saya pikir harus ditangkap ya. Tidak peduli mereka mau katakan otoriter atau apa, tangkap mereka supaya ada contoh ini, ada contoh supaya tidak demokrasi tidak pergunakan dengan semena-mena oleh mereka yang mempergunakan demokrasi yang diberikan secara seluas-luasnya untuk mereka menjadikan ajang untuk saling menghujat, memfitnah, ya, mencaci maki. Itu benar-benar ya kumpulan orang-orang yang akhlaknya nol, teman-teman. Itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu. Rakyat Mulyono. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Dulu. Jadi rencana pertemuan ini menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega. Bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu. Silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Gitu ya. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Ya. Keren Pak Kodari ya, Mr. Q. Jadi pada hari ini dari mana ceritanya Pak Jokowi itu akan masuk penjara? Nggak ada ceritanya. Dari mana judulnya? Secara politik, iya belum bang. Ini saya lagi ceritakan ini bang. Ini bang, ingat bang nih, saya ini sendiri nih bang dibandingkan sendiri, 5 ini bang. 5 versus 1. Itu Prabowo. Mereka mau menyela terus teman-teman. Interupsi terus. Ya itulah orang-orang yang tidak mempunyai adab ya. Giliran mereka berbicara, mereka mau semua orang mendengar. Giliran orang lain bicara, memberikan pendapat, interupsi terus, salah terus, ya. Nah, itu orang-orang nggak beradab seperti itu. Orang-orang yang ingin orang mengerti dan memahami diri mereka, tapi mereka tidak mau belajar untuk memahami orang lain. Makanya mereka hanya mau Pak Jokowi itu turut dengan apa yang mereka rasakan. Pak Jokowi acuh mereka emosi, sakit hati sampai sekarang ya. Sangat munafik, sangat pembohong, dan selamat tinggal Jokowi. Segap. Seorang provokator. Provokator, setuju. Ya, yang sangat membenci saya Pak setuju. Jokowi. Dia bilang saya nggak munafik. Padahal dia munafik. Tinggal Mulyono. Selamat datang Bapak Prabowo. Adili Jokowi. Jangan lantik Gibran. Segap. Memang negara ini punya yang keributan di Indonesia ini. Lagian ini acara televisi ini ya kan, ILC ini nggak ada gunanya sama sekali. ILC ini makin hari makin acara televisi lucu provokator aja ini. Yang diundang semua pembenci Pak Jokowi. Yes. Nah, acara televisi apa ini? Mempertontonkan kebodohan kepada masyarakat Indonesia. Mentontonkan kebencian kepada masyarakat Indonesia. ILC ini bagus, boykot ini ILC. Yang ditampilkan di ILC ini cuman pembenci Pak Jokowi aja. Iya. Kebanyakan mayoritas pembenci Pak Jokowi. Buat kawal segap ya. Kau siapa di negara Republik Indonesia ini? Hanya karena Anies Baswedan kan? Sibuk kau.
Setiap saat mau mengadili Pak Jokowi, entah berdasarkan apa kau mau mengadili Pak Jokowi? Heran aku nengok ada manusia busuk kau ini di negara Republik Indonesia ini. Karantina bagus ya Faisal Asegaf. Kau ngajak mahasiswa untuk berdemo tanggal 14 nanti. Sekarang aku tanya sama kau berdemo ngajak semua orang untuk demo itu ya kan? Duitnya dari mana? Kalau nggak ada yang mendanai kalian. Kalian ini sebenarnya antek-antek asing yang dibiayai oleh asing. Kalau nggak dari mana uangnya kalian mau berdemo setiap saat? Ya. Buat rakyat Indonesia, ya, yang khususnya yang mencintai Pak Jokowi, kita harus sadar, ya, Asegaf ini cuman provokator di negara Republik Indonesia ini yang hanya ingin menaikkan Anies Baswedan. Mahasiswa-mahasiswa ini akan sadar diri kalian kenapa? Yang kalian mau kalian bela itu siapa? Bodoh ya. Harusnya mahasiswa itu membela pemimpinnya, bukan membela si Asegaf ini. Lucu. Entah apa yang udah dikasih Asegaf ini ke negara Republik Indonesia ini. Cuman provokator aja, sampah masyarakat. Rapi Harun, tuh di situ tuh, ya kan? Nggak sadar-sadar diri kalian. Tujuan mereka itu kemana? Harusnya kan kalian paham. Katanya. Ya, kita semua rasa terwakili apa yang disampaikan oleh ibu ini. Yang saya heran ini, yang menjadi sponsor nih ILC ini, heran teman-teman ya. Di TV nasional dipertontonkan dengan kebodohan-kebodohan seperti ini. Yang dipertontonkan adalah kebencian kepada pemimpin Jokowi. Dalam 6 narasumber, 5 orang ini membenci Pak Jokowi. Bang Kodari dikeroyok sama 5 orang ini. Dan mereka teriak-teriak menebarkan kebencian kepada pemimpin di acara televisi ini. ILC ini bagus, boykot aja. Ini rakyat, come on, coba yang berfaedah sedikit dong. Acara televisi kok kayak seperti itu ya. Ya wajar lah teman-teman ya. Media-media ya seperti Tempo ya. ILC ini dari mana sih? Aku juga malas nontonnya. Bikin gaduh teman-teman ya. Silakan kalian semua tulis pendapat dan opini kalian di kolom komentar. Ayo kita sama-sama pakai hashtag terima kasih Jokowi agar supaya orang-orang seperti Faisal Asegaf itu makin hari makin kepanasan. Ini desain belakangnya teman-teman. Saya coba berdiri ya. Seperti itu teman-teman ya. Yang melakukan pemesanan kalian bisa pesan lewat Shopee. Kalian juga bisa WA saya langsung. Saya akan sertakan nomor WA di kolom komentar. See you on the next video guys and God bless you. Bye.